Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya seorang petugas kebakaran. Baik, maksudnya pemadam kebakaran ya. Baik, dan waktu itu saya ingin berangkat untuk sholat Jumat. Dan di waktu yang bersamaan, alarm atau panggilan kebakaran berbunyi Ustaz. Saya langsung bergegas untuk merespon panggilan alarm kebakaran itu Ustaz. Bagaimana hukum sholat Jumatnya Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Baik, pertama semoga Allah memberikan kemuliaan kepada Anda, memberikan kekuatan iman serta konsisten menjaga itu sampai dengan kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur dengan pertanyaan ini karena pertanyaan ini menunjukkan kuatnya sinyal iman yang ada dalam diri kita. Ya, betapa banyak orang-orang yang dalam keadaan lapang bahkan belum tergerak untuk menunaikan sholat. Bahkan masih didapati dalam konteks ibadah Jumat pun yang sangat mengikat, fardhu ain dan pahalanya banyak. Bahkan sebelum dimulai sudah banyak datang tawaran pahala. Ada yang terkait dengan kemudahan dunia, ada yang terkait dengan kelapangan akhirat kan. Masih ada saja bahkan yang menunggu khatib naik ke atas mimbar. Bahkan ada yang nunggu khutbah kedua baru datang. Bahkan ada yang menunggu sampai sholat ditunaikan. Ya, bahkan ada yang menarik sudah datang, alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah, tapi masih bikin khutbah sendiri kan. Jadi khatib khutbah, ini khutbah di belakang, bikin forum sendiri. Nah, itu hal-hal yang untuk diingatkan untuk semuanya supaya bisa dikoreksi kembali. Karena hal demikian apalagi bila sudah Allah berikan taufik dia bisa datang, tapi membuat satu tindakan-tindakan yang bisa mengurangi pahala Jumat bahkan menghilangkannya. Famalagha fala jum'atalah. Siapa yang berbuat hal yang tidak baik, yang tidak sesuai, yang tidak bermanfaat, maka berpotensi akan kehilangan Jumatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke pertanyaan ini. Dalam kondisi beliau sudah siap Jumat, kan? Sudah siap untuk berangkat, qadarullah kemudian ada sesuatu yang sangat darurat, ada panggilan alarm, satu kebakaran terjadi dan beliau harus kemudian menunaikan tugasnya untuk memadamkan itu. Bagaimana dengan status Jumatnya? Pertanyaan ini dalam fikih itu termasuk dalam bab fikih aulawiyah. Aulawiyah itu adalah fikih prioritas. Jadi kalau ada dua kondisi tertentu, mana yang harus diprioritaskan? Ya, kalau kita tarik dalam kondisi salat ada fardu, ada sunnah. Ya, ketika bersamaan dengan waktunya datang, mana yang didahulukan? Anda datang misalnya atau bangun dalam kondisi misalnya dekat-dekat ke waktu subuh, Anda sholat kemudian ya tahajud, harapannya demikian. Tapi harap-harap bisa bangun, ternyata subuhnya pun terlambat bangunnya, misal karena jam 5 dan sebagainya. Ya, maka mana yang didahulukan? Apakah misalnya masih sempat menunaikan sholat sunnahnya atau kemudian dahulukan fardunya? Nah, dalam kondisi seperti ini, bila memang dimaksudkan kondisinya bertemu di antara keduanya, maka didahulukan fardunya. Kecuali dalam keadaan lapang tertentu yang bisa tunaikan sunnahnya dulu, baru kemudian diisi dengan fardunya. Ada kondisi juga Nabi SAW pernah dalam perjalanan kemudian terlambat bangun, nah itu pernah mengerjakan sunnahnya dulu karena kondisi dalam keadaan yang sangat lapang. Tapi dalam kondisi yang darurat, misalnya Anda harus berangkat ke kantor gitu kan, kalau Anda kerjakan sunnahnya dulu kemudian bisa lebih jauh lagi, maka Anda bisa dahulukan fardunya kemudian diganti dengan sholat-sholat sunnah setelahnya, bisa syuruk atau duha. Nah, terkait dengan kondisi ini, kaidah fikihnya berbunyi begini: ad-daruratu tubihul mahdhurat. Hal yang darurat itu membolehkan, ya, bahkan meninggalkan sesuatu yang tadinya diharuskan atau mengerjakan sesuatu yang harusnya ditinggalkan. Itu ad-daruratu tubihul mahdhurat. Demikian kaidahnya. Nah, saya beri contoh misalnya membolehkan meninggalkan sesuatu yang harus dilakukan. Seperti kasus apa? Jumat ini. Ya, kasusnya Jumat, wajib kita tunaikan Jumatnya, tapi dalam kondisi tertentu yang lebih tinggi prioritasnya, yaitu untuk menyelamatkan nyawa seseorang atau ancaman yang lebih kuat, yang harus kemudian dengan tugas Anda harus dibereskan itu semua, maka yang didahulukan adalah menyelamatkan nyawa, menyelamatkan fasilitas yang lebih prioritas, ya, dibandingkan dengan mengerjakan ibadah Jumat yang saat itu walaupun statusnya fardu. Nah, apa dalil terkait dengan ini yang spesifik? Kita ambil misalnya ada imam namanya Abu Ishaq, ya, Abu Ishaq Asy-Syatibi, Ismail Asy-Syatibi. Beliau punya kitab namanya Muwaffaqat. Ya, dalam kitabnya Muwaffaqat dipresentasikan tentang 5 ya maqasid syariah, dikenal dengan kuliatul khamsah, 5 prinsip umum dalam agama. Di syariat Islam itu diturunkan tujuannya untuk menjaga dan menerapkan 5 hal pokok dalam kehidupan. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Ya, yang kedua hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul aqli, menjaga akal. Yang keempat hifdzul mali, menjaga harta. Yang kelima hifdzun nasali, menjaga keturunan.
Nah, 5 syariat Islam ditujukan untuk menjamin keberlangsungan harmonisasi 5 prinsip kehidupan ini. Nah, di antara 5 ini terkait pertanyaan Anda adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Karena itu diharamkan dalam Islam membunuh, diharamkan melukai, merampok, membegal, haram hukumnya karena bisa melukai ya kepada fisik, bahkan bisa menghilangkan nyawa atau jiwa. Dalam kondisi tertentu jiwa dalam keadaan terancam, maka prioritasnya lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah bahkan yang sifatnya fardu. Ya, saya ambil contoh misalnya dalam konteks kebakaran yang Anda sampaikan. Boleh jadi di tempat yang terbakar itu ada nyawa yang harus diselamatkan. Ya, sedangkan Anda ada tuntutan untuk Jumat, maka menyelamatkan nyawa itu lebih diutamakan dibandingkan dengan mengerjakan sholat Jumat, yang bahkan dalam kondisi ini Anda bisa ganti kemudian dengan menunaikan sholat zuhur. Ya, jadi benar tindakan Anda dan di sini Anda mendapatkan pahala lebih. Ya, jadi niat Anda sudah dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Yang kedua, Anda punya tambahan amalan lain dengan mengerjakan tugas Anda merespon panggilan tadi untuk menyelamatkan nyawa dan fasilitas-fasilitas yang lebih prioritas. Setelah itu, Anda ganti dengan menunaikan sholat zuhur. Ya, kasus berbeda, misal Anda sedang sholat di masjid, ya, kemudian terjadi gempa dan Anda merasakan struktur bangunannya tidak kuat. Ya, sudah mulai ada tanda-tanda sebagian atap jatuh dan sebagainya, maka dalam kondisi seperti ini pun jangan pertahankan sholatnya. Anda bisa keluar, membatalkan sholatnya, keluar dari situ, berlindung di tempat yang lebih baik. Setelah itu gempa reda, Anda bisa lanjutkan kembali sholatnya. Ya, berbeda jikalau kemudian konstruksi bangunannya Anda rasakan kokoh. Ya, Anda rasakan kokoh, kuat, gempanya sekalipun misalnya agak terasa tinggi, tapi getarannya tidak menjadikan struktur bangunannya terganggu, ya, Anda bisa bertahan untuk melanjutkan sholat misalnya dengan kekuatan iman masing-masing tentunya, seperti yang pernah terjadi di Bali. Dan semoga Allah memuliakan saudara-saudara kita di sana. Saya pernah lihat seorang imam sedang memimpin sholat, kan, sambil memegang tembok, dia baca ayat kursi dan bermohon pada Allah, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholatnya berlanjut dalam tetap keadaan gempa. Nah, demikian saudaraku, todaytrip.id, ya, semoga Allah muliakan Anda, tetap konsisten dalam pekerjaan Anda, niatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini kan tidak selalu terjadi, ini sifatnya sementara, ya. Kan nggak mungkin setiap mau Jumatan ada kebakaran, gitu kan. Ini kondisi-kondisi yang tertentu saja.